Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta nikmatnya kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kajian kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita meneruskan kitab bab tentang asyirku billah. Yang ketepatan di ini subbagian tentang asyirkul asghar, yakni syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Sudah definisikan kemarin, itu adalah riya, di mana amal perbuatan yang dia kerjakan, baik itu ibadah mahdhah atau yuru mahdhah, karena ingin mendapat pujian manusia atau mendapatkan keuntungan duniawi. Bukan semata-mata karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dibahas kemarin tentang ayat yang menjelaskan pentingnya kita ini beramal soleh yang didasarkan ikhlas karena Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain ketika dia beramal soleh. Dan juga dijelaskan tentang beberapa hadis ketika orang itu melakukan asyirkul asghar, yaitu pamir dalam ibadahnya, maka amal perbuatannya sia-sia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menerangkan satu ayat dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang bahaya daripada asyirkul asghar. Yang pertama kita akan membacakan surat Al-Furqan ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berfirman Allah, siapa Allah Ta'ala Maha Luhur Allah. Wa qadimna dan hadapi kita, wa qadimna dan datangi kita, ilama pada suatu amilu yang mengerjakan siapa mereka, min amalin dari amal perbuatan, faja'alna maka menjadikan kami kepada ma'amilu habaan bagaikan debu, mansuron yang berterbangan, yakni menghendaki Allah al-a'malah pada beberapa amal perbuatan, allati amilu yang mengerjakan siapa orang banyak pada amal li ghairi wajhillahi karena selain Allah. Abtalna batalkan, ini firman Allah, batalkan kami sawabaha pada pahalanya amal, wa ja'alna dan menjadikan kami kepada amal kal habaih kayak debu al mansuruh, kalhabai kayak debu al-mansuri yang berterbangan. Wahwa dan adapun haba huwal ghibaru yaitu ghibar debu, alladzi yura yang dilihat apa debu, fi sya'i syamsi di dalam sinar matahari. Jadi di sini Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 3, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah menyatakan kami datangi semua amal perbuatan mereka, orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain, orang-orang yang mengerjakan amal soleh bukan karena mengharapkan ridho Allah, datangin oleh Allah.
Nah, ternyata karena mereka bukan Allah, faja'alnahu, maka kami jadikan, kata Allah itu, amal-amal soleh mereka, amal-amal baik mereka itu habaan, bagaikan debu, mansuran, yang berterbangan. Nah, saya terangkan dulu sambung. Yakni al-a'mal alladhi amaluha liwajhi wajhillahi ta'ala abtalna sawabaha wa ja'alnaha kal haba'il mansuri wa huwa al-ghibaru alladhi yura fi si'a'is syamsi. Allah menjelaskan kepada kita amal perbuatan yang secara zahir di amal soleh, seperti sholat berjamaah, baca Al-Quran, bersedekah, bahkan berjuang di jalan Allah, mengajar seperti kayak saya hari ini. Nah, tetapi amal perbuatannya itu bukan semata-mata mengharapkan ridho Allah, tapi untuk mendapat pujian manusia, untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan kekayaan. Apa yang terjadi? Maka Allah hilangkan pahala-pahala daripada amal soleh yang mereka kerjakan. Tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Dan digambarkan amal soleh yang banyak yang dia kerjakan, sholatnya rajin, jemaahnya rajin, baca Qur'annya rajin, silaturahimnya rajin, berjuangnya rajin, ngajarnya rajin, maka sia-sia, tidak ada manfaatnya nanti di akhirat, tidak membuat dia itu selamat dari api neraka, tidak membuat dia itu masuk surga, ibaratkan debu yang berterbangan. Habaan itu dalam bahasa Arab itu dijelaskan adalah debu yang terlihat oleh sinar matahari. Coba kamu lihat rumahnya kalau gelap, ya. Gelap ya rumah sampean ya, siang itu kan rumahnya gelap. Lalu kadang-kadang kan ada tembus sinar matahari dari atas itu ya. Nah, setelah dilihat itu kan kelihatan ada debu itu. Ya, itu namanya habaan mansura. Jadi bukan debu itu, bukan debu yang di depan masjid itu, bukan debu yang ada di lantai ini. Tapi maksud habaan mansura itu debu yang dilihat dengan kasat mata begini nggak kelihatan. Baru kelihatan kalau rumahnya gelap lalu ada sinar matahari masuk. Itu kan kelihatan itu. Itu namanya habaan mansura. Apa Allah menggambarkan dalam ayat ini menjelaskan ternyata yang kelihatannya di dunia itu amal solehnya banyak. Kecil sekali, nggak terlihat sama sekali, sia-sia dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Sampai bisa dilihat kalau pakai di tempat yang gelap dan diperlihatkan dengan sinar matahari. Itu namanya habaan mansura. Nah, di Al-Furqan ayat 23 ini memberikan pesan kepada kita. Betapa ruginya orang yang beramal soleh tetapi dia itu tidak ingin mengharapkan ridho dari Allah. Dalam suasana bulan Ramadan ini sangat rugi orang berpuasa. Dia tidak makan, tidak minum, tetapi puasanya tidak mempunyai niatan untuk mengharapkan ridho Allah, tapi sekedar ikut-ikutan atau sekedar supaya dipuji dia orang yang berpuasa. Sangat rugi orang yang melaksanakan sholat tarawih, yang berusaha dengan sungguh-sungguh bahkan ngambil 20 rakaat, akan tetapi hatinya ketika tarawih bukan untuk mendapatkan ridho dari Allah, tapi ingin mendapatkan pujian manusia. Supaya dibilang, wah ini orangnya rajin ke masjid nih, dia sholat tarawih, diawali dengan jamaah isya, sholat ba'da isya, kemudian tarawih, witir, waduh hebat. Setelah itu lanjutkan dengan tadarus. Orang yang semacam itu tuh sangat rugi, karena nanti ketika di akhirat semua pahalanya oleh Allah dihilangkan. Dan dia itu saking kecilnya amalan yang banyak itu bagaikan debu yang berterbangan, yang bisa dilihat kalau debu ada di tempat yang gelap, kemudian kena sinar matahari, yang kelihatan itu namanya
haba'an mansura. Maka karena itu apa? Berarti kita disuruh menghindari yang namanya asyirkul asghar. Kita menghindari yang namanya riya, menghindari yang namanya pamir. Itu yang ingin disampaikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita ini tidak sia-sia dan kita tidak rugi nanti di akhirat, dan kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Warawa Adi Ibnu Hatimin At-Ta'i. Warawa yang melibatkan Adiun, siapa sahabat Adi Ibnu Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi, yu'maru, diperintah, bibi fisamin, dengan jamaah, dengan rombongan. Ai jama'atin, artinya rombongan. Minan nasi, dari manusia. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Idal jannati, menuju sorga. Hatta, sehingga. Idza danu, apabila dekat siapa rombongan manusia, minha, dari sorga, wastansyaku, dan mencium rombongan manusia, raihataha, pada bau sorga, wa nadharu, dan sama-sama melihat siapa rombongan manusia, melihat ila kusuriha, pada gedung-gedung sorga, wa ilama, dan pada suatu a'adda, yang menyiapkan Allah, siapa Allah, li ahliha, pada penduduk sorga, fiha, di dalam sorga. Nudu, dipanggil siapa mereka, an asrifu, supaya memalingkan malaikat, membelokkan malaikat kepada manusia, anha, dari sorga. Fa innahu, maka sesungguhnya rombongan manusia tadi, la nasibah, tidak ada bagian itu ada, lahum, bagi mereka, fiha, di dalam sorga. Fayurja'una, maka dikembalikan siapa rombongan manusia, bihasaratin, dengan kerugian, wa nadamatin, dan dengan penyesalan. Ma raja'ah, tidak kembali, al awwaluna, siapa orang yang pertama, wal akhiruna, dan orang yang akhir, bimisliha, yang sama dengan rombongan jamaah. Fayaquluna, maka berkata siapa rombongan manusia tadi, apa perkataannya? Rabbana, aduh pangeran kita, lau adkhaltana, andaikan memasukkan engkau kepada kita, masukkan an-narah, pada neraka, qabla antaraina, sebelum memperlihatkan engkau kepada kami, ma, pada suatu araitana, yang memperlihatkan engkau kepada kami, min sawabima, dari pahalanya sesuatu, adattah, yang menyiapkan engkau, li auliaika, kepada beberapa kasihmu, karena maka ada apa siksa, ahwanu, lebih ringan, alaina, pada kita. Fayaqulu, maka menjawab Allah, siapa? Allah Ta'ala maha luhur Allah, zalika, semua itu, ma, adalah sesuatu, aradta, yang berkehendak engkau, aradtu, yang berkehendak aku, bikum, kepada kalian. Kuntum, ada kalian semua, idza khalautum, ketika bersepihan kalian semua, sendirian kalian semua. Barostumu, memperlihatkan, menampakkan kalian semua kepadaku, bil azaimi, dengan beberapa keagungan. Wa idza laqaitum, apabila bertemu kalian annasa, pada manusia, laqaitumuhum, ketemu kamu semua, him, kepada manusia, muhbitin, dalam keadaan mengecewakan.
tarauna, pamer kalian manusia, annasa pada manusia, bi'amalikum dengan beberapa amal perbuatan kalian semua, hilafama menyalahi sesuatu, tu'tuni yang memberikan kau ni kepadaku min qulubikum dari hati kalian semua, hibtum memberi kalian semua annasa pada manusia, wala tahabuni dan tidak memberi kalian semua ni kepadaku, wa ajlaltum dan mengagungkan kalian semua annasa pada manusia, walam tajalluni dan tidak mengagungkan kalian semua ni kepadaku, wa taraktum dan meninggalkan kalian semua linnasi pada manusia, walam tatruku li, walam tatruku dan tidak meninggalkan kalian semua li untukku, yakni menghendaki Allah ai li ajalin nasi karena untuk manusia. Fal yauma maka pada hari ini uzikukum merasakan apa, uzikukum memberikan kum kepada kalian, atau uzikukum menyiksa aku kum kepada kalian, memberikan kepada kalian alamah iqabi pada pedihnya siksaanku, ma'ama serta sesuatu haram tuh yang haramkan aku kum kepada kalian, min jazili thawabi dari agungnya pahalaku. Nah, ini hadis yang panjang ini menurut Imam Al-Iraqi hadisnya itu dhaif, kata Imam Al-Iraqi. Nah, ini diceritakan begini. Dulu nanti itu di akhirat ada serombongan manusia. Yang rombongan manusia itu adalah orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang rajin bersedekah, orang rajin-rajin berjuang. Namun kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang riya, kelompok orang-orang yang pamer, kelompok orang itu yang segala aktivitasnya itu untuk mendapatkan pujian manusia. Kelompok ini segala aktivitasnya, ibadahnya, amal solehnya itu semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dunia. Lalu rombongan itu berjalan, diarahkan yukmar, diarahkan, diperintah di hari kiamat itu, diperintahkan pada hari kiamat ini menuju kemana? Menuju surga. Jadi di hari kiamat nanti ada sekelompok manusia yang orangnya riya, lalu dia itu diperintahkan berjalan menuju surga. Namun setelah mereka itu dekat dari surga, dan mereka itu setelah mencium bau surga, lalu tiba-tiba itu disuruh untuk kembali. Allah merintah malaikat supaya mereka itu dibelokkan, jangan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka tidak berhak untuk masuk surga. Udah ya. Jadi ada rombongan ramai-ramai, banyak jumlahnya, yang di dunia banyak beramal soleh, tapi riya. Mereka berjalan dekat dengan sorga, sudah dia itu mencium bau sorga dan melihat bangunan-bangunannya megah di sorga, dan melihat kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan kepada orang-orang yang beramal soleh yang ikhlas. Namun tiba-tiba Allah merintahkan malaikat supaya rombongan ini dibelokkan, jangan dibawa ke dalam sorga. Nah, setelah begitu rombongan ini bingung, menyesal, lalu bertanya, dan dia berkata kepada Allah, mengusulkan, ya Allah, kenapa engkau, katanya dia itu, dia menyatakan,
Ya Allah, andaikan engkau masukkan kami ke dalam neraka, sebelum engkau memperlihatkan apa yang telah kau perlihatkan kepada kami, berupa pahala yang kau berikan kepada kekasihmu, semacam ini lebih ringan kepada kami. Dia mengeluh kepada Allah. Ya Allah, andaikan saya ini, kami semua dimasukkan neraka langsung, gak usah diperlihatkan lebih dulu tentang kenikmatan-kenikmatan bagi orang yang beramal soleh, yang semata-mata mengharapkan ridho-Mu ya Allah, maka bagi kami itu lebih enteng. Sekarang kedua ngelihat, enaknya ya surga, nikmatnya surga, gedung-gedungnya mewah, cewek-ceweknya cantik-cantik. Bagi penghafal Quran yang ikhlas. Lalu tiba-tiba apa? Ditarik oleh malaikat, digiring oleh malaikat, digiring ke dalam neraka. Waduh, apa yang terjadi? Ngeri enggak? Ngeri. Lalu Allah menjawab, setelah dia bahasa kita itu komplain, Allah menjawab, itu semua yang aku kehendaki untuk kalian semua. Aku sengaja memang kau dibawa mendekati sorga dan diperlihatkan tentang kenikmatan-kenikmatan sorga yang sangat dahsyat itu, yang akan diberikan kepada orang-orang yang beramal soleh yang jelas karena Allah. Kenapa katanya? Kamu ini ketika ibadah sendirian, itu kamu nampakkan diri, diperlihatkan diri, itu ikhlas karena Allah, khusyuk karena Allah. Tapi ketika dia kumpul dengan manusia, wah, menceritakan kebaikannya. Kebaikannya. Ya. Ya. Dan apa? Ketika ketemu dengan manusia mengecewakan. Karena apa? Pamer dengan amal perbuatannya, beda ketika sendirian dan dalam keadaan kumpul dengan manusia. Kenapa? Kamu secara dohir amal perbuatannya itu untukku, tapi hatinya tidak diberikan untukku, kata Allah. Tidak diberikan kepada Allah, tapi hatinya diberikan kepada manusia. Dan kamu mengerjakan itu bukan untuk mengagungkan aku, tapi untuk mengagungkan manusia. Maka pada hari ini aku timpakan kepada kalian azab yang sangat pedih, azabku yang sangat pedih. Serta kamu tidak mendapatkan balasan dari ibadah kamu. Jadi ini kalau direalisasikan begini. Jadi Imam Az-Zahabi itu mengutip hadis ini menggambarkan begini. Nanti di akhirat itu ada rombongan manusia. Yang rombongan manusia itu orang-orang yang pahalanya sia-sia. Kenapa? Karena ibadahnya bukan karena Allah. Rombongan ini orang yang rajin ibadah, rajin berjuang, tapi tidak ikhlas karena Allah. Lalu mereka disuruh berjalan menuju surga. Ketika dekat pada surga, mereka tuh sudah dapat mencium bau surga. Dan bisa mereka melihat tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga, yang antara gedung-gedung yang mewah. Namun tiba-tiba Allah menyuruh malaikat supaya mereka dibelokkan dan dibawa ke neraka. Setelah itu orang itu bingung dan bertanya kepada Allah, ya Allah, andaikan engkau masukkan kami ke dalam neraka, sebelum engkau memperlihatkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang mewah yang akan diberikan kepada kekasihmu, itu lebih ringan bagi kami. Dan mereka itu
menyesal dan rugi dengan apa yang terjadi pada dirinya, sehingga dia ngelongso. Apa kata Allah? Menjawabnya, semua itu yang ku kehendaki. Memang sengaja kamu dibikin begini. Kenapa? Karena ketika kamu ibadah sendirian, maka seakan-akan kamu ibadahnya untukku. Tapi ketika kalian itu bertemu dengan manusia, maka ternyata ibadahnya itu hanya untuk manusia. Untuk mendapat penghormatan dari manusia. Untuk mendapatkan keagungan dari manusia. Untuk mendapatkan pujian manusia. Dan kamu ibadah itu bukan untuk mengagungkan aku, tapi untuk mengagungkan manusia. Bukan untuk mendapatkan ridho dariku, tapi untuk mendapatkan ridho dari manusia. Maka karena itu pada hari aku timpakan azabku yang sangat pedih kepada kalian semua. Dan waktu yang sama kalian tidak akan mendapatkan balasan amal perbuatan kalian. Wah, hadis yang panjang ini menceritakan kepada kita, jangan sampai kita rugi seperti mereka. Walaupun banyak beramal soleh, baik ibadah mahdoh atau rumah doh, ternyata sia-sia. Kenapa? Karena tidak ikhlas karena Allah. Kemudian hadis berikutnya, faqala sallallahu alaihi wasallam, alla tukhadi Allah. Faqala, maka tahu bersabda siapa Rasulullah SAW, alla tukhadi'a, supaya tidak menipu kalian. Loncat salah. Was'ala, dan tanya rajulun, siapa orang laki-laki, Rasulullahi, pada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Man najatuh, bagaimana caranya bisa selamat? Apa jawabnya Rasulullah? Jawabnya, Allah tukhadi'a, supaya tidak menipu kamu Allah pada Allah. Qala, lalu bertanya siapa laki-laki, wa kaifah, dan bagaimana yukhadi'u, bisa menipu seorang Allah pada Allah. Qala, jawab Nabi, anta malah, bekerja engkau amalan, pada amal perbuatan, amarokah yang merintahkah kepadamu Allah siapa Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, bihi dengan amalan, wa turidu, dan berkehendak kamu bihi dengan amal, wa yura wajhillahi, pada selain Allah, wattaqih, dan takutlah kamu arya, pada riya, fa innahu, maka sungguhnya riya, asyirku adalah syirik, al-ghaswaru, yang kecil. Wa innal mura'i, dan sungguhnya orang yang riya, yunada, dipanggil apa alaihi, atas mura'i, yaumal kiamati, pada hari kiamat, ala ru'usin nasih, di depan para makhluk, bi arba'ati asma'in, dengan 4 beberapa nama. Apa namanya? 1, ya mura'i, wahai orang yang pamer. Ya ghadiru, wahai orang yang menipu. Ya fajiru, wahai orang yang jahat. Ya khasiru, wahai orang yang rugi. Dollah, hilang amalukah, amal perbuatanmu. Wa batala, dan batal ajrukah, pahalamu. Fala ajroh, maka tidak ada pahala itu wujud lakah bagimu. Indana, sisi kita. Idhab, pergilah kamu. Fahud, maka mengambillah kamu. Ajrokah, pada pahalamu, mimman, dari orang, kunta yang ada engkau tak malu mengerjakan, lahu, karena orang, ya muhadi, wahai orang yang menipu. Jadi di sini Rasulullah pernah ditanya begini, was'ala rajulun Rasulullah man najata. Ada seorang datang kepada Rasulullah lalu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya supaya kita ini selamat dari siksa neraka dan masuk ke dalam surga? Apa jawab Rasulullah? Pendek jawabnya itu, dengan jawaban, Allah tukhadi Allah, kamu jangan menipu Allah. Wah, kaget si laki-laki. Apa jawabnya laki-laki?
berpikir, wa kaifa yukhadi'ullah? Bagaimana orang bisa menipu Allah? Kan Allah Maha tahu, masa bisa ditipu? Lalu saya menyatakan, qala anta amal amalan amarakallahu wa rasuluhu bihi wa turidu bihi wa wajhillah. Yang dimaksud menipu, kamu mengerjakan amal perbuatan yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, tapi hatinya bukan karena Allah. Coba, sholat diperintah oleh Allah enggak? Perintah, iya Pak ya? Nah, ternyata setelah sholat bukan karena Allah. Kan nipu. Nipu atau tak nipu? Nipu. Yang menyuruh zikir siapa? Allah. Ternyata zikirnya bukan karena Allah. Berarti apa? Menipu Allah. Apa Allah wattaqir riya fa innahu syirkul asgharu. Maka hindarilah riya, karena riya termasuk asyirkul asghar, syirik yang kecil. Wa innal mura'i yunada alaihi yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq bi arba'ati asma'in. Ya mura'i, ya ghadiru, ya fajiru, ya khasiru. Dhalla amaluka wa batala ajruka. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang riya itu dipanggil oleh Allah dengan 4 panggilan. Panggilan pertama, ya mura'i, wahai orang-orang yang riya, orang-orang yang pamer. Dipanggil, malu itu depan manusia. Ketika nanti di padang mahsyar berkumpul semua makhluk. Ditambah lagi, ya ghadiru, wahai penipu. Coba bayangkan, kamu aja diucapin kiai depan umum, malu enggak ya? Gimana nih Allah yang berfirman di depan makhluk yang kumpul dari sebab Nabi Adam sampai hari kiamat. Coba bayangkan. Ditambah lagi, ya fajiru, wahai orang yang jahat. Waduh, tadi penipu. Ditambah lagi, ya fajiru. Yang terakhir apa? Ya khasiru, wahai orang yang rugi. Nah, semua amal perbuatannya sia-sia dan pahalanya hilang. Na'udzubillah. Fala ajraka indana idhab fahud ajraka mimman kunta ta'malu lahu ya muhadi. Apa kata Allah? Kau tidak mendapatkan pahala dariku. Persilahkan kamu pergi kepada orang dulu yang bekerja untuk mendapatkan balasan dari dia, untuk mendapat pujian dia. Wahai penipu, wah ngeri ya oleh Allah. Kemudian yang terakhir apa katanya? Wasu'ila ba'dul hakama rahimahullah, wasu'ila, dan ditanyakan atau ditanya ba'dul hukama, siapa sebagian orang-orang yang ahli hikmah rahimahullah. Pertanyaan apa? Manil mukhlis? Siapa orang yang ikhlas? Faqala, kamu menjawab, siapa ba'dul hukama? Al-muhlisu, adapun orang yang ikhlas, alladzi yaktumu, yang merahasiakan siapa orang, hasanatihi, pada beberapa kebaikan orang. Kama, seperti suatu yaktu merahasiakan siapa orang, sayiatihi, pada kejelekannya orang. Wakilan, diucapkan di ba'dihim, pada sebagian mereka. Ma wayatul ikhlas, apa tujuan daripada ikhlas? Qala alla tuhibbah, agar supaya tidak cinta engkau Muhammadan nasi, pada pujian manusia. Wa qalan, berkata. Nah, itu satu sebagian orang yang ahli hikmah itu ditanya begini, apa sih ikhlas? Tadi kan kita tidak boleh riya, berarti perintahnya apa? Harus ikhlas. Apa ikhlas? Katanya ulama itu dijelaskan itu dia merahasiakan amal solehnya seperti merahasiakan amal jeleknya. Coba umpama kamu itu na'udzubillah, dia mencuri, apa cerita pada orang? Na'udzubillah, semoga tidak terjadi. Mesti merahasiakan, iya Pak ya? Atau kamu itu apalagi misalnya melakukan kejahatan lah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu diumumkan enggak? Nah, ketika sampean sholat baca Al-Quran itu merahasiakan seperti kamu merahasiakan ketika beramal jelek.
Sudah sama sekali menginginkan tidak ada yang tahu. Dan itu tulus ikhlas dari hati, bukan pura-pura. Itu yang namanya ikhlas. Tapi realitasnya kan terbalik kan. Kalau amal jeleknya dirahasiakan, bahkan walaupun ketemu berusaha ditutup-tutupi. Kalau kebaikannya sedikit saja, zikir sebentar sudah, oh saya zikir. Sedekah sendiri, mau sedekah, lalu difoto, set, lalu di-upload di Facebook, Twitter, Instagram, Line, WA, waduh. Lalu ditanya lagi sebagian itu, apa sih tujuan daripada ikhlas? Apa katanya? Allah tuhibba mahmadatin nas. Kamu itu tidak menginginkan mendapatkan pujian manusia. Menginginkan mendapatkan siapa? Pujian Allah. Waqalan berkata Al-Fadil, siapa Imam Fadil bin Iyad rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu, tarkul amali, adapun meninggalkan amal perbuatan ibadah, li ajlin nasih, karena menghindari pujian manusia, li ajlin nasih karena manusia, riyaun, itu namanya riya. Wal amaluh, dan mengerjakan li ajlin nas, untuk mendapatkan pujian manusia, syirkun, itu namanya syirik. Wal ikhlas, dan apun ikhlas, ayu afikah, yaitu menyelamatkan Allah, menyelamatkankah kepadamu Allah, siapa Allah, minhuma, dari apa? Riya dan syirik. Allahumma ya Allah, afina, semoga menyelamatkan engkau kepada kami, minhuma, daripada riya dan syirikil aswar, wa'fu anna, dan semoga maafkan engkau anna, dari kita. Apa kata Imam Qadhi Iyad itu? Katanya Imam Fadil bin Iyad ini dijelaskan, dia meninggalkan amal perbuatan karena takut riya pada manusia. Itu juga karena manusia, itu namanya riya. Bawahnya begini, kenapa kok enggak baca Quran? Wah, saya takut hati saya ini ingin mendapat pujian manusia. Nah, berarti kan riya juga kan, ingin dipuji, bahwa dia itu ingin dinyatakan apa? Ikhlas kan. Kenapa kamu ini kok enggak zikir setelah sholat, tapi kamu itu zikirnya di rumah? Saya takut nanti hati saya ini terkotori, sehingga zikirnya karena ingin mendapatkan pujian manusia. Itu riya ketika itu. Tapi kalau mengerjakan amal itu ingin dapat pujian manusia, itu syirik asghar. Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu berjamaah? Ya biar dibilanglah saya rajin berjamaah. Itu asyirkul asghar. Lalu bagaimana yang ikhlas? Ya bukan karena meninggalkan karena takut riya, bukan karena manusia, dan juga mengerjakannya bukan karena manusia. Ketika meninggalkan satu amal perbuatan karena Allah, begitupun ketika bekerja karena Allah. Semuanya diniatin karena Allah, karena mengharapkan ridho Allah. Itu namanya ikhlas. Ya, kesimpulannya begini. Jadi Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair ini ingin menyampaikan kepada kita di bab asyirku billah, di separuh yang yaitu tentang asyirkul asghar, pembahasan yang separuh ini pada halaman 11 menyampaikan kepada kita, orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah itu harus diniatin karena Allah. Ketika diniatin karena Allah, maka dia akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Akan tetapi ketika orang itu beramal soleh, beribadah kepada Allah baik mahdoh maupun ghairu mahdoh, ketika bukan karena Allah, maka amal perbuatannya sia-sia. Nanti dia tidak akan mendapatkan balasan dari Allah, tidak akan mendapatkan balasan pahala, tidak akan mendapat balasan surga. Amal perbuatannya sia-sia bagaikan debu yang berterbangan. Nah, dan sangat tragis sekali orang-orang yang lihat itu nanti di akhirat akan diperlihatkan surga.
kenikmatan surga, namun dicemplungkan ke dalam api neraka. Maka bagaimana supaya kita selamat itu? Maka kita itu satu-satunya jalan itu bahwa harus ikhlas karena Allah dalam segala amar perbuatan. Jangan sampai menipu Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah, tetapi hatinya bukan karena Allah. Yang menjadi pertanyaan berikutnya itu, apa sih ikhlas? Ikhlas itu segala amal perbuatan itu, segala aktivitas, segala ibadahnya itu semata-mata mengharap ridho ke Allah. Bahkan amal solehnya itu dirahasiakan, bagaikan dia merahasiakannya kejelekan yang dia lakukan. Maka karena itu riya dan ikhlas ini perlu kita pahami dengan mendalam. Karena kunci diterima oleh Allah amal itu adalah ketika ikhlas. Sekecil apapun yang kita lakukan akan mendapatkan balasan ketika ikhlas karena Allah. Tapi sebanyak apapun amal soleh yang kita lakukan akan sia-sia ketika tidak niatin karena Allah. Yang lebih menarik realitas masyarakat, kadang-kadang dia meninggalkan ibadah karena alasan takut riya. Nah, itu sudah jatuh riya. Sebaliknya kalau dia mengerjakan amal perbuatan itu karena untuk pujian manusia, menjadi syirkul asghar. Maka caranya bagaimana? Harus supaya kita oleh Allah diselamatkan dari kedua-duanya, meninggalkan sesuatu bukan karena takut riya dan bukan ketika mengerjakan bukan ingin mendapat pujian manusia. Lahirlah keikhlasan yang sungguh-sungguh. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat pada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.